Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Pada hari ini kita bertemu kembali pada diklat interaktif kita yang berjudul Alhamdulillah. tentang kunci sukses naik pangkat guru dan panduan persiapan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru di tahun 2026 mendatang. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada hari Minggu yang cerah ini semua masih tetap semangat untuk mengikuti diklat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Bapak Ibu nanti dipanggil semua untuk mengikuti uji kom, kemudian juga lulus semua untuk bisa berhasil mencapai harapannya naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membagi dua sesi topik dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama nanti saya akan membahas tentang analisis dan pembahasan materi-materi apa nanti yang akan diujikan pada uji kompetensi tersebut. Kemudian nanti sesi kedua kita akan lebih fokus kepada pembahasan soal dari uji kompetensi, kenaikan jenjang jabatan fungsional guru, tentunya kisi-kisinya ya Bapak Ibu ya, karena saya juga tidak punya kompetensi atau tidak punya hak untuk menyebarkan kalau soal yang aslinya. Nah, jadi harapan saya dengan kisi-kisi soal yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan lebih mempunyai bekal pada saat nanti menghadapi uji kompetensi yang sebenarnya. Baiklah Bapak Ibu, ini di Zoom sudah hadir sekitar 16 partisipan dari peserta yang terdaftar sekitar 70. Kalau kemarin itu ada yang hadir sekitar 40 guru ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sambil menunggu yang lainnya. Baiklah, saya akan memulai untuk presentasi saya. Izinkan untuk saya men-share dari materi kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengulas tentang analisis dan pembahasan materi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru tahun 2026. Nah, mengapa tema ini menjadi penting ya Bapak Ibu sekalian? Karena memang materi uji kompetensi guru ini sangat spesifik ya. Artinya seperti yang saya kemukakan kemarin, uji kompetensi ini sebenarnya ingin melihat atau mengukur apakah Bapak Ibu sudah layak untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kita mulai dari alur seleksi uji kompetensi itu sendiri seperti apa ya. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu nanti mengajukan pendaftaran uji kompetensi. Tentunya setelah ada nama Bapak Ibu dipanggil melalui akun SIM PKB-nya. Nah, lalu Bapak Ibu akan mengajukan administrasinya berupa CV dan berkas, dan nanti ada tempo, ada waktu misalnya 2 minggu itu akan dilakukan verifikasi dan validasi. Jadi semua berkas administrasi yang Bapak Ibu upload di aplikasi SIM PKB itu akan diverifikasi oleh tim penilai apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, setelah itu nanti ada fase untuk revisi dari administrasi tersebut. Jadi Bapak Ibu akan diberi waktu sekitar 1 minggu untuk memperbaiki apabila ada administrasi yang salah upload atau yang kurang dalam uploadnya. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu akan
mengikuti tes tertulis dalam bentuk daring, dan tipe soalnya itu berupa situational judgment test. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana tipe-tipe soal SGT ini. Nah, setelah itu selesai, barulah akan ada hasilnya diumumkan. Nah, ini untuk golongan 3B dan 3C. Jadi, hanya ada satu tipe soal, ya SGT, langsung selesai. Ini yang 3B, 3C. Tapi kalau 3D ke 4A, itu ada SGT, ada juga studi kasus. Ya, nanti studi kasus ini ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk essay dan pilihan berganda. Tetapi ini kadangkala berubah juga ya Bapak Ibu. Jadi siap-siap aja. Kalau kita essay juga kita siap, tapi kalau misalnya hanya pilihan berganda juga kita siap ya Bapak Ibu. Seperti tahun lalu itu essay ternyata tidak ada, tetapi tahun 2024 itu ada. Nah, kita nggak tahu nih tahun 2026 apakah nanti ada essay atau hanya pilihan berganda. Nah, kalau yang ini untuk guru dari golongan 4C ke 4D. Selain situational judgment test, Bapak Ibu yang golongan ini juga akan dites melalui simulasi coaching dan wawancara yang akan dilaksanakan secara live langsung, video call ya, sehingga Bapak Ibu memang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ini. Nah, ini yang kemarin sudah kita singgung, apa saja sebenarnya materi uji kompetensi. Yang pertama itu kompetensi teknis, kedua manajerial, dan sosiokultural. Nah, ini yang secara spesifiknya ya, Bapak Ibu. Kompetensi teknis itu terdiri dari empat bagian, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, kalau dalam penilaian uji kompetensi, ini memiliki bobot penilaian yang paling dominan, paling tinggi, yaitu 70%. Jadi Bapak Ibu nanti menjawab soal-soal uji kom itu, di kompetensi teknis inilah yang paling harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, kemudian manajerial itu 15% penilaiannya, sosiokultural 15%. Dan ini juga terkait dengan jumlah soal yang akan diujikan juga sedemikian Bapak Ibu. Yang 70% ini nanti terdiri dari soal-soal yang bernuansa kompetensi teknis, 15% manajerial, dan 15% sosiokultural. Nah, untuk tipe soalnya, untuk 3B, 3C itu SGT, kemudian kalau 3D, 4A itu ada studi kasus, yang tadi saya sebutkan, kemudian 4C, 4D, selain soal SGT, ada simulasi coaching dan wawancara. Jadi SGT saja yang 4C, 4D, studi kasus tidak ada. Nah, itu perbedaannya dengan yang mau ke 4A. Nah, sekarang kita ulas ya, apa yang dimaksud dengan kompetensi teknis. Saya tidak akan mengulas sebanyak ini juga, cuman saya ingin menyampaikan substansinya saja kepada Bapak Ibu, bahwa kompetensi teknis itu kan terdiri dari 4 indikator ya, yaitu pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Jadi nanti tipe-tipe soal uji kom yang terkait dengan kompetensi teknis ini, Bapak Ibu harus menguasai benar-benar tentang pengetahuan, keterampilan yang berkaitan langsung dengan pengajaran. Jadi Bapak Ibu misalnya memegang satu bidang studi tertentu, jadi harus menguasai benar-benar yang terkait dengan model-model pembelajaran, metode pembelajaran. Misalnya saat ini di kurikulum Merdeka ada pembelajaran
berdiferensiasi. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Kemudian strategi penyampaiannya yang efektif kepada siswa. Jadi inilah yang Bapak Ibu harus kuasai ya. Selain itu juga kemampuan untuk mengevaluasi itu juga penting. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari tipe soal pilihan berganda tersebut yang terkait dengan evaluasi. Nah, ini 8 indikator ini nanti Bapak Ibu bisa baca secara spesifik untuk bisa lebih memahaminya lebih jauh ya tentang apa itu yang dimaksud dengan kompetensi teknis. Nah, yang kedua, kompetensi manajerial. Nah, ini akan mengukur sejauh mana keterampilan dan kemampuan Bapak Ibu dalam mengelola kelas dan organisasi sekolah secara efektif. Jadi yang dilihat di sini adalah dari aspek 8 indikator ini ya, integrasi, kerjasama, dan sebagainya. Nah, inilah yang paling penting Bapak Ibu harus pahami. Jadi soal-soal itu nanti kalau terkait dengan manajerial, itu akan mengukur kemampuan Bapak Ibu dalam mengelola kelas dan organisasi sekolah secara efektif ya. Nah, ini kompetensi sosiokultural. Kalau di tahun 2023, kompetensi ini tidak diujikan, uji komnya, tetapi seiring perkembangan waktu, mulai tahun 2024 dan 2025, ini sudah mulai diujikan. Jadi sebenarnya esensi dari kompetensi sosiokultural ini adalah sifatnya inklusivitas ya. Jadi kemampuan Bapak Ibu mengapresiasi, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari kelompok-kelompok sosial, budaya, dan latar belakang siswa, serta lingkungan sekolah, juga orang tua. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan etnis tertentu, perlakuan-perlakuan tertentu terhadap siswa, terhadap orang tua. Jadi mengukur bagaimana Bapak Ibu bisa menghilangkan sekat-sekat yang terkait dengan, kalau bahasa populernya itu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini dilihat kepekaan dan kemampuan Bapak Ibu dalam hal memfasilitasi unsur-unsur dari SARA tersebut agar tidak terjadi konflik-konflik internal. Nah, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut juga akan ditemukan di dalam soal-soal pada uji kompetensi. Dan nanti Bapak Ibu ini materinya bisa dipelajari ya untuk bisa melihat indikator-indikator yang lebih spesifik tentang kompetensi sosiokultural. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke soal SJT, Situational Judgment Test. Jadi soal ini sebenarnya untuk mengukur ya reaksi dan keputusan seseorang dalam menghadapi situasi-situasi tertentu yang mungkin mereka hadapi dalam pekerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru, itu nanti tipe soalnya tentunya akan relevan dengan lingkungan kelas, interaksi dengan siswa, rekan kerja, orang tua siswa, dan situasi manajerial dan administratif lainnya di sekolah. Nah, jadi gini ya Bapak Ibu, SJT ini adalah tipe soal. Nah, tapi kalau muatan soalnya itu tetap dia bernuansa kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi SDT ada tipe soal. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati di sini. Perhatikan baik-baik bahwa soal SDT itu adalah bagaimana reaksi kita dalam mengambil keputusan menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang kita hadapi dalam keseharian sebagai seorang guru. Nah, ini beberapa contoh nanti pertanyaannya, tapi ini bukan ada jawaban langsung ya, tetapi saya ingin menggambarkan
Nanti soalnya itu akan bernuansa seperti ini. Gitu. Misalnya, ketika Anda menghadapi siswa yang tidak mematuhi aturan, bagaimana Anda menangani situasi di mana seorang siswa menolak untuk mengikuti aturan kelas? Ini kan suasana kelas, manajemen kelas. Bagaimana? Dan Bapak Ibu harus punya rujukannya. Ya. Kemudian misalnya terjadi konflik antar siswa. Bagaimana Anda menangani situasi di mana dua siswa terlibat dalam konflik verbal di kelas? Verbal itu kata-kata ya, bukan fisik. Nah, bagaimana? Ini Bapak Ibu harus punya rujukan. Kenapa? Karena jawaban-jawaban nanti di soal uji kompetensi itu hampir semuanya benar. Ya, tetapi ada yang paling benar yang bobotnya itu tinggi. Nanti akan kita ulas lebih jauh. Nah, agar Bapak Ibu bisa lebih membedakan secara spesifik, ini saya coba klasifikasikan ya. Kalau SGT itu Bapak Ibu dibutuhkan skenario yang bersifat realistis dan memilih tindakan yang paling efektif itu apa. Namun kalau studi kasus itu memerlukan analisis yang mendalam dan pengembangan solusi. Itu bedanya. Lalu untuk fokusnya, SGP itu menuntut kemampuan yang bersifat praktis, pemecahan masalah sehari-hari, dan konteks profesional seorang guru. Namun kalau dalam studi kasus, ini analisisnya bersifat komprehensif, kritis, dan pemecahan masalahnya kompleks, langsung dari aplikasi teori ke praktek. Jadi Bapak Ibu bagaimanapun harus menguasai teori pendidikan. Bahkan sampai merancang sebuah strategi. Nah, kalau kita bicara soal teori yang melandasinya, saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di forum ini tentunya sudah S1 semua ya, dan mayoritas berasal dari background pendidikan ya, FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dulu namanya. Nah, teori yang melandasi kalau SGT itu adalah teori belajar sosial. Yang spesifiknya itu Bandura ya, behaviorisme, yaitu artinya seorang siswa itu akan lebih mau mengikuti apa yang dia lihat di lingkungannya. Nah, lalu teori peran, peran itu atau role playing. Seorang siswa, seorang guru juga akan lebih memperhatikan peran-peran apa yang dia pegang selama ini. Dia akan melihat, mengidentifikasi dirinya untuk menjalankan peran tersebut. Namun, kalau studi kasus, itu teori konstruktivisme, artinya bagaimana seorang siswa atau peserta didik kita itu belajar dengan apa yang mereka alami. Jadi konstruksi berpikir itu dibangun oleh pengalamannya sendiri, oleh pengetahuannya sendiri. Jadi dia tidak meniru. Beda yang esensi dengan belajar sosial itu dia meniru. Lalu teori yang kedua yang mendasari studi kasus juga adalah teori belajar berbasis masalah. Jadi siswa kita itu dididik untuk membuat proyek-proyek, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ya, kayak P5 itu substansinya adalah dari teori belajar berbasis masalah. Kemudian teori belajar kontekstual, nah itu tadi bahwa seseorang belajar dari lingkungan sekitarnya, ya. Baik. Nah ini yang paling juga mendasar untuk Bapak Ibu nanti menjawab soal-soal pada uji kompetensi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya taksonomi Bloom dalam proses pembelajaran. Itu dari mulai level C1 itu yang paling rendah, itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah ini nanti
Mengapa ini kita bahas? Karena nanti dalam soal-soal uji kom itu, Bapak Ibu harus hati-hati dalam memilih. Kenapa? Karena soal-soal tipe uji kom itu nanti jawaban yang paling level tertinggi itu adalah di level C5. Gitu. Dan ini teorinya ya, dan jadi Bapak Ibu bisa baca nanti secara lebih mendalam tentang hal ini. Nah, kita lanjutkan. Ini tujuan soal SGT berdasarkan jenjang guru. Ini ada 3 ya, saya klasifikasikan biar Bapak Ibu bisa lebih dapat membedakannya, yaitu guru muda, guru madya, dan guru utama. Jadi kalau guru muda itu yang diutamakan adalah keterampilan pedagogiknya. Kemudian guru madya itu menunjukkan kebijaksanaan. Saya tidak akan baca satu persatu, tetapi levelnya, coba Bapak Ibu lihat, di sini itu di level C3, yaitu menerapkan berbagai strategi. Dari C3, kita lihat kembali, menerapkan, applying ya, menerapkan. Nah, jadi nanti soal-soal yang ada terkait di golongan 3C, 3B ke 3C, itu mayoritas soal SGT itu jawabannya nanti di level C3, menerapkan. Nah, tetapi di soal-soal nanti yang guru madya, SGT-nya itu lebih kepada C4, menganalisis nuansa atau situasi, bahkan sampai ke C5. Itu ya, hati-hati ya Bapak Ibu, ini yang paling pedoman yang harus diperhatikan. Kemudian untuk guru utama yang 4C ke 4D, itu pertanyaan-pertanyaannya nanti jawabannya itu harus berdasarkan analisis situasi yang sangat kompleks dan berdampak luas. Jadi pilihan jawaban Bapak Ibu itu hati-hati, dia akan memperlihatkan kalau kita memilih tersebut, pikirkan kembali dampaknya apa. Bahkan sampai kepada sistem pendidikan. Nah, itu sampai ke C5. Ya, C5 itu mengevaluasi dan sampai menciptakan, membuat kreasi baru. Ini teorinya dulu kita bahas ya. Memang belum tergambar ya Bapak Ibu, nanti kita implementasikan. Nah, ini saya coba implementasikan dalam bentuk soal ya. Ini sebenarnya soalnya sama esensinya, yaitu menceritakan tentang bagaimana di sebuah kelas ada motivasi belajar seorang siswa atau sekelompok siswa yang rendah, tiba-tiba rendah aja, tiba-tiba tidak berminat. Ini penurunan drastis motivasi belajar. Nah, bagaimana nanti ini, seperti ini pertanyaannya, Bapak Ibu nanti kalau di uji komite ya contohnya. Ketika seorang siswa itu mengalami penurunan drastis motivasi belajar, apa upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Nah, kalau di guru muda, itu Bapak Ibu harus mengumpulkan data tentang kehadiran, keaktifan, dan nilai siswa, lalu membuat rencana khusus seperti memberi mereka proyek yang sesuai minat dan tugas baru yang penting sebagai pemimpin kelas. Nah, di mana ini? Ini C3. Jadi, Bapak Ibu bisa bandingkan untuk jawaban A, B, itu seolah-olah benar ya. Seolah-olah benar, tetapi ada yang paling benar. Itu tadi yang saya bilang, Bapak Ibu harus berfokus kepada C berapa ini yang paling tinggi levelnya. Kalau misalnya hanya memanggil orang tua siswa, itu menurut pemikiran kita adalah masih C1. Mengubah strategi pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif, mungkin masih C2. Jadi di sini memang benar-benar dibutuhkan kepekaan Bapak Ibu dalam memilih ini level C berapa. Jadi untuk guru muda yang mau ke 3C itu minimal sekali dia C3 penerapan. Nah, coba kita bandingkan ke guru madya. Ya,
sama ini, esensinya sama, yaitu ada beberapa siswa yang mengalami kemunduran dalam proses belajar. Nah, pilihan yang paling bobot tinggi itu adalah melibatkan dialog multi pihak. Jadi Bapak Ibu harus melibatkan siswa, orang tua, guru terkait untuk memahami akar masalah yang Bapak Ibu hadapi, lalu merancang rencana aksi terpadu yang adaptif dan memantau dampaknya. Nah, ini sudah level C4 dan C5 ya, yaitu menganalisis situasi lalu mengevaluasinya. Kemudian kita lihat yang untuk guru utama 4D sama, terjadi juga penurunan motivasi dari beberapa siswa di sebuah kelas. Pilihannya yang paling tinggi bobotnya itu adalah membentuk tim khusus dari berbagai bagian sekolah untuk merancang ulang sistem penilaian yang lebih menyeluruh dan mendorong siswa untuk bekerja sama lalu menyampaikan usulan ini kepada pimpinan sekolah. Nah, kenapa ini, Bapak Ibu? Karena guru utama itu dia sudah dituntut menjadi seorang pemimpin. Jadi dalam menanggulangi masalah-masalah di sekolah, dia sudah berperan di tataran perubahan kebijakan. Nah, perubahan kebijakan tentunya tidak harus terkait dengan perubahan sistem. Hanya harus ada tim khusus dibentuk supaya bisa menganalisis, mengevaluasi, bahkan mengidentifikasi apa permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut sehingga ada beberapa siswa yang rendah motivasi belajarnya. Jadi beda kan? Nah, disinilah Bapak Ibu harus peka dalam membaca nanti soal-soal di uji kom itu. Jangan sampai nanti untuk level guru utama memilih jawaban yang level hanya sampai di C1 atau C2. Demikian juga sebaliknya. Guru madya jangan sampai memilih jawaban nanti hanya level C1. Kira-kira ya. Nah, ini saya coba urai studi kasus. Ini kita siap-siap aja. Kalau misalnya ada essay, Bapak Ibu siap-siap menulis. Ya, menulis dalam arti kalau secara online itu berarti mengetik ya, mengetik via komputer atau laptopnya. Nah, studi kasus itu biasanya terkait dengan, tapi ini pembahasan untuk golongan 3D ke 4A, karena 3B, 3C tidak ada studi kasus. Jadi nanti itu terkait studi kasus itu manajemen kelas, kolaborasi dengan orang tua, penyesuaian kurikulum, nah, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu harus hati-hati dalam menjawab soal esai. Kenapa? Karena harus ada komposisi yang benar. Ya, ini saya sudah rangkumkan. Sebelum menulis itu harus ada persiapan, Bapak Ibu bisa baca nanti. Selama menulis, nah ini yang paling sulit ya. Saya kemarin tahun lalu itu di bulan Juni kita pernah mengadakan seperti ini juga, bahkan sampai di level tryout. Saya memberi tugas kepada peserta untuk membuat jawaban soal esai yang kami buat dengan tim ahli. Ternyata banyak sekali masih ditemukan ya kelemahan guru itu dalam menulis. Menulis yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi. Ini banyak sekali yang masih kurang dalam hal tersebut. Ya, apalagi penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Itu masih banyak kekurangan. Jadi Bapak Ibu nanti, dan salah satu hal yang juga banyak kemarin dari tim penilai uji kompetensi, saya dapat
bocoran-bocoran dari pembicaraan mereka sedikit. Tapi setelah usai ya, di tahun 2024 itu kan ada soal esai ya, 2025 ternyata tidak ada. Itu banyak guru-guru itu gagal dalam lulus uji kompetensi itu karena menjawab soal-soal soal esai yang berupa studi kasus itu tidak mampu menjawab dengan baik. Jadi golongan 3D ke 4A itu banyak yang gugur karena faktor ini. Bapak Ibu guru yang 3D ke 4A mohon benar-benar diperhatikan eh, apa yang baik untuk menulis esai itu seperti apa gitu ya, dari segi sistematikanya, tata bahasanya, kemudian konstruksi pesan yang mau disampaikan di situ. Nah, itu kira-kira. Kemudian, nah ini tadi kalau Bapak Ibu kita rujuk kembali ke atas, ya ini tadi kan contoh soalnya manajemen kelas. Nah, ini dia seorang guru menghadapi tingkat disiplin yang rendah. Kemudian ada beberapa siswa di kelas tersebut yang memerlukan perhatian ekstra. Bagaimana Andi mendapat meningkatkan manajemen kelasnya dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar? Ini saya ambil contoh satu ya. Ini contoh soal studi kasus yang berupa esai. Nah, jawabannya ini, tetapi tidak seperti ini juga. Ini kan terlalu ringkas ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah kalau kita menjawab soal studi kasus itu, kita harus punya landasan berpikir. Nah, landasan berpikir yang paling up to date saat ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kita akan ulas bahwa yang pertama, Andi sebagai seorang guru perlu menerapkan pendekatan manajemen kelas positif dengan menerapkan aturan bersama siswa, membangun hubungan yang suportif, dan menerapkan strategi diferensiasi. Nah, jadi ada 3 aspek yang harus dikemukakan di sini, dan ini harus ada rujukannya. Jadi tidak mengarang bebas. Nah, banyak guru-guru dalam menjawab esai itu mengarang bebas berdasarkan intuisi dan asumsinya, tanpa didukung oleh landasan teori atau landasan konsensus ya. Kalau strategi diferensiasi ini kan ini sebuah kebijakan. Nah, ini atau berlandaskan strategi kebijakan juga boleh. Itu yang menjadi pedoman. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam menjawab esai itu kita harus punya rujukan. Nah, ini untuk soal studi kasus yang sifatnya pilihan berganda. Jadi studi kasus itu ada 2 tipe, esai dan pilihan berganda. Namun mudah-mudahan untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, tahun ini tidak ada esai karena 2025 kemarin juga tidak ada ya. Nah, kalau dia pilihan berganda, contohnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Sebagai anggota tim kurikulum, Anda mengamati implementasi kurikulum Merdeka di sekolah menunjukkan disparitas capaian siswa dan kurangnya koherensi praktis antar guru. Ini artinya disparitas itu perbedaan ya. Jadi kurikulum Merdeka yang kita terapkan di sekolah itu ternyata bagi siswa itu hasil capaiannya itu sangat berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Kemudian pemahaman guru-guru juga terhadap kurikulum tersebut juga sangat berbeda. Kurangnya koherensi itu artinya tidak terdapat pemahaman yang substansi dari guru-guru itu. Jadi hanya sekedar menerapkan saja, tapi esensi atau muatan yang terpenting, tujuan, hasrat atau filosofis dari kurikulum Merdeka itu tidak mereka kuasai. Nah, ini kan persoalan yang sifatnya sistemik.
yang menghambat nantinya visi Merdeka Belajar. Nah, lalu Anda sebagai seorang guru perlu ada perubahan transformasional di tingkat sekolah. Transformasional itu artinya perubahan yang cepat, ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Ini kan sudah strategis ya sifatnya. Sudah strategis sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab merancang pelatihan intensif kurikulum merdeka untuk semua guru dengan pakar eksternal. Nah, ini benar kan? Benar, tetapi dia hanya di level pelatihan itu kan sampai level, kalau di taksonomi belum mungkin sampai memahami ya. Bahkan hanya sampai kognitif saja, tetapi tidak kepada implementasi. Berarti bobotnya rendah. Menginisiasi forum kolaborasi. Ini juga masih C1 atau C2. Tapi kalau sudah level menganalisis kritis dokumen kurikulum, memetakan kesenjangan, memimpin perumusan, pedomannya bagaimana, lalu mengadvokasikannya sebagai kebijakan sekolah, inilah yang disebut dengan C5. Barangkali ya sudah evaluasi, bahkan sudah mengembangkan C6. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ini contoh kira-kira soal yang SGT, pilihan berganda, tapi masalahnya studi kasus. Baik, sekarang kita berpindah ke golongan 4C ke 4D, karena di peserta ini ada beberapa yang memang tidak banyak, ada paling 4-5 orang. Namun saya harus menyampaikan juga hal ini. Dan selain guru, kalau guru yang Madya Keutama ini, selain tadi juga mengikuti tes SGT sifatnya, mereka juga harus diuji dengan simulasi coaching. Simulasi coaching ini adalah untuk menguji kemampuan dalam menerima umpan balik, meningkatkan kinerja, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam lingkungan kelas atau sekolah. Jadi yang terpenting adalah Bapak Ibu pahami yang level guru madya ini, nanti di coaching itu Bapak Ibu akan dihadapkan pada sebuah situasi pembelajaran yang seolah-olah itu memang benar terjadi, dan nanti akan ada tanya jawab secara live dari penguji. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi situasi tersebut? Coaching di sini artinya bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang guru melakukan pendekatan-pendekatan coaching kepada siswa, kepada teman sejawat. Karena gini, coaching itu adalah salah satu bentuk komunikasi, strategi komunikasi yang berbeda dengan misalnya interpersonal communication, tapi dia bagian dari itu ya. Jadi coaching ini adalah pendekatan pengajaran yang sifatnya Pak Ibu itu seperti persuasif, membujuk, persuasive communication. Nah, seorang guru itu memang harusnya bisa sampai ke level itu. Selain dia bisa melakukan persuasive communication, dia juga sampai bisa membentuk perubahan perilaku dari siswanya ke arah yang lebih baik. Misalnya dia siswanya yang rendah motivasi belajarnya sampai menjadi tinggi berprestasi. Jadi ini coaching, kalau Bapak Ibu buka nanti referensinya, coba dibuka-buka coaching itu apa. Nah, kalau saya bahas di sini nanti nggak sempat waktunya ya. Tapi ini strategi komunikasi tertentu. Coba dipelajari kembali. Nah, ini salah satu contoh soal simulasi coaching ya. Skenario interaksi dengan siswa ini yang saya katakan tadi. Anda berperan sebagai guru dalam simulasi ini. Anda akan berinteraksi dengan seorang siswa yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Nah, lalu siswa tersebut menunjukkan ketidakberanian untuk bertanya saat tidak mengerti dan terlihat seperti frustasi. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Lalu berikan contoh dialog atau tindakan yang Anda lakukan dalam memberikan bimbingan kepada siswa tersebut. Makanya di sini tadi yang saya katakan, disinilah pendekatan seorang guru
yang menguasai coaching. Jadi ada pesan-pesan yang kita sampaikan kepada siswa agar dia tidak sampai terjebak dalam situasi frustasi karena ketidaktahuan dia untuk memahami materi pelajaran, namun dia tidak berani mengungkapkannya. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk guru yang 4C mau ke 4D. Nah, selain coaching, juga Bapak Ibu nanti diwawancarai. Gunanya adalah untuk menguji apakah benar yang Bapak Ibu upload di aplikasi atau yang Bapak Ibu tulis di CV itu memang sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, jadi tim penilai itu ingin melihat itu. Jangan sampai nanti ada ketidaksesuaian antara data yang diupload dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi harus benar-benar diingat materinya. Contoh soal wawancara itu biasanya terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemudian kemampuan komunikasi, manajemen kelas, lalu penilaian, kolaborasi, dan pengembangan profesional dan kepemimpinan. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya untuk golongan 4C yang mau ke 4D. Nah, ini kita coba melihat di mana nilai uji kompetensi itu dinilai, bagaimana pengolahannya. Nah, peserta uji kom dinyatakan lulus bila mencapai nilai ambang batas kompetensi tentunya. Ya, kalau dulu kita ada namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal, tapi dengan adanya kurikulum mereka itu tidak berlaku lagi. Nah, nilai minimal kelulusan itu paling rendah 70, Pak Ibu. Dengan jumlah soal merujuk tahun yang lalu itu ada 68, terdiri dari kompetensi teknis 41, itu yang saya katakan tadi bobotnya 70% nilainya, ya. Kemudian manajerial 24 soal, sosiokultural 3, dan durasinya 120 menit. Perhitungan bobot tentunya memang karena soalnya juga banyak di kompetensi teknis, otomatis penilaian juga bobotnya 70% di kompetensi tersebut. Nah, sisanya itu 30% di manajerial dan sosiokultural. Jadi perhitungan akumulasinya ya, Pak Ibu, untuk jenjang muda, guru pertama ke guru muda, itu dari soal SGT 100% bobotnya. Tapi kalau untuk 3D ke 4A itu 50% SGT, 50% studi kasus. Namun kalau untuk 4C ke 4D, SGT-nya 50%, simulasi coach dan wawancaranya 50%. Jadi ini juga sangat menentukan coaching dan wawancara. Nah, Bapak Ibu, ini yang mungkin akan lebih menghilangkan kekhawatiran ya. Apabila Bapak Ibu tidak lulus saat ini misalnya periode pertama, nanti bisa mengikutinya di periode yang berikutnya. Mudah-mudahan tahun ini sama seperti tahun 2024, uji kompetensi dilaksanakan 3 kali. Namun 2025 kemarin memang hanya 1 kali. Jadi kalau 3 kali, Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan yang lebih cepat ya. Kalaupun tidak lulus misalnya bisa langsung tahun yang sama mengulang. Nah, ini cenderung lebih teknis cara mengikutinya, login ke SIM PKB dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kalau essay juga ada tekniknya tersendiri. Saya kira itu Bapak Ibu untuk sesi pertama. Silahkan kalau mau bertanya saya beri waktu sekitar 15 menit. Nanti kita masuk ke sesi kedua yaitu pembahasan soal spesifik untuk uji kompetensi. Silakan raise hand atau di chat juga boleh.
Ya, Pak Ibu ada raise hand? Ini kenapa ini nggak bertanya? Ini ada dua kalau dalam pembelajaran. Memang sudah sangat paham atau memang tidak paham. Jadi ini kalau saya yakin guru-guru di sini semua pasti sudah paham ya, karena ini guru semua nih yang ikut. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan tadi? Ini saya lihat di kolom chat udah ada hadir 34 peserta. Ini nggak ada yang bertanya ini. Udah paham semua ya? Kalau gitu ya saya mungkin mengundang aja kali ya, sama seperti misalnya Bapak Ibu lagi mengajar, menanyakan juga ke siswa, siapa yang mau bertanya? Tapi ternyata tidak ada, berarti harus ditunjuk ya, Bapak Ibu. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Nanti nih saya pilih aja dari kolom chat. Saya ingin Ibu Hesti ini. Ini Bu Hesti ini guru dari SMP Negeri 1 Lubuk Linggau. Beliau sudah golongan 4C mau ke 4D dan insya Allah mungkin tahun ini akan mengikuti uji kompetensi ya Bu ya. Ibu Hesti silakan Bu. Mungkin ya nggak usah bertanya juga nggak apa-apa sebagai tanggapan atau mungkin ada permasalahan yang Bapak Ibu hadapi menghadapi uji kompetensi. Bu Hesti ada? Atau perwakilan dari SD Cakung. Silakan. Ibu Dharma ini ada. Silakan Bu. Bu siapa lagi nih yang saya ingat Ibu Dharma ini. Ibu Imas dari SD KJ 24. Ibu Latifah. Ada Bu pertanyaannya terkait dengan soal di uji kompetensi. Ibu Carolina mau memberi tanggapan Ibu? Ibu Cut barangkali Bu, Bu Cut Anissa atau Pak Imam barangkali Pak. Pak Imam Suwono. Silakan Pak. Bu Cut, ya Ibu, ada mau bertanya Ibu silakan. Oh Dibuka iya, mic-nya oh Ibu. iya, iya. Baik. Iya. Assalamualaikum Ibu Ya, dan Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Sebenarnya tadi materinya sudah sangat cukup jelas sekali ya. Hanya saja kita karena belum mengikuti apa tes tersebut, jadi kita belum mengerti juga kendala-kendala apa yang ada di sana gitu. Jadi ya barangkali tidak menanyakan karena belum tahu kendala apa nanti yang akan terjadi gitu ya. Mudah-mudahan aja lancar semuanya ya Bu ya gitu dan bisa menjawab pertanyaan semuanya yang ada di apa pertanyaan tersebut gitu soal-soal tersebut itu aja. Kemudian barangkali gini Bu, kalau seandainya dalam waktu waktu yang telah ditentukan
kita belum selesai menjawab itu bagaimana, apakah nanti ada tambahan waktunya atau bagaimana gitu barangkali. Seperti itu aja Bu, barangkali saya yang saya tanyakan gitu. Yang lain sih karena belum menemukan apa kendalanya, jadi barangkali saya tidak tahu mau bertanya apa. Yang jelas tadi bagus sekali, apa namanya, lengkap sekali Ibu menjelaskan runut, ya runtut sekali ya. Mudah-mudahan semuanya lancar nanti Bu, dan mudah-mudahan semuanya lulus ya Bu ya. Nggak ada yang tidak lulus satupun, karena memang kita kan ini yang kita harapkan ya Bu ya. Gitu. Eh, eh. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Aryani. Makasih banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terkait dengan penambahan waktu ya Bu ya, untuk uji kompetensi itu tidak ada Ibu. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan, baik dari aspek teknis maupun yang sifatnya pengetahuan ya. Teknis misalnya laptop Ibu harus selalu jangan sampai baterainya habis, kemudian WiFi di sekitar Ibu juga harus selalu stabil. Kemudian ya yang seperti itu Bu, yang sifatnya teknis, kemudian persiapan psikologis barangkali ya yang harus juga Ya, mental. mental, jangan nervous karena memang kadangkala kita sudah mampu menjawab tetapi karena didera oleh tekanan waktu dalam situasi yang tertekan kita lupa menjawabnya semua. Jadi Benar. menjawabnya itu salah-salah gitu ya. Jadi mohon maaf tidak ada Ibu. Ya, Kemudian ya memang benar Ibu bilang tadi, mungkin Bapak Ibu yang ada di forum ini karena memang belum pernah mengikuti uji POM sendiri, belum punya pengalaman ya. Tetapi gini, nggak mesti sih harusnya hari-hari ini Bapak Ibu hanya membahas tentang soal-soal uji POM. Boleh juga pertanyaan-pertanyaan lainnya, karena kan kita masih dalam koridor kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat guru. Boleh juga menanyakan aspek-aspek yang terkait dengan kenaikan pangkat. Nggak mesti hanya harus soal-soal uji kompetensi. Gitu. Terima kasih Bu Cut atas sama-sama Ibu. kesediaannya memberi Terima tanggapan. kasih. Yang Assalamualaikum. lain, ini ada kolom chat eh, dari Pak Imam ya. Iya, sudah jelas. Minta kisi-kisi dan contoh-contoh soalnya untuk dibuat latihan saja, Ibu. Pak Imam dan Bapak Ibu guru lainnya, saya bukan hanya mengasih kisi-kisi soal, tapi nanti Bapak Ibu saya akan bekali dengan sebuah buku, e-book tentunya ya, electronic book, yang spesifik dengan golongannya masing-masing. Jadi buku itu nanti berisi 250 soal dengan kunci jawaban yang tinjauannya itu baik dari teori maupun praktik. Jadi tidak hanya jawabannya A lalu selesai, tidak demikian. Jadi nanti di buku itu Bapak Ibu bisa pelajari, misalnya jawabannya A, apa yang melandasi jawaban A tersebut. Itu akan kita berikan Pak Imam. Gratis juga, nggak udah include sama pertemuan biaya pertemuan hari ini. Baik, Bapak Ibu selanjutnya ada lagi, kalau tidak ada saya mau mencoba untuk mengulas tentang sesi kedua, yaitu khusus soal ya, khusus soal dari uji kompetensi. Nah, baik, kita mulai ya Bapak Ibu, sudah terlihat di layar materinya. Kita nanti akan membahas tentang khusus bagaimana pembahasan soal uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru di tahun 2026 ini.
Nah, saya ingatkan kembali ya, yang akan ikut uji kom itu adalah golongan 3B, 3C, 3D, 4A, 4C, 4D. Syaratnya tentunya memenuhi angka kredit kumulatif. Untuk golongan 3C minimal 200, golongan 4A minimal 400, dan golongan 4C ke 4D minimal 850, dan memiliki SKP paling rendah bernilai baik pada 2 tahun terakhir. Kalau ini masih teori, saya rasa saya tidak usah membahasnya lagi ya. Nah, saya ingin memberi bekal kepada Bapak Ibu, apa kiat-kiat menjawab soal SGT. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana soal SGT itu, bagaimana contohnya, ya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu harus memahami prinsip-prinsip pedagogis. Pedagogis itu adalah ilmu kependidikan. Itu yang paling penting. Jadi dari soal-soal itu ada hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai pedagogi. Kemudian kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan siswa. Jadi di soal itu juga nanti yang diutamakan adalah kebutuhan siswa. Kenapa? Karena memang dalam strategi kurikulum Merdeka itu pendekatannya kan sudah student center ya. Jadi pendekatan kepada pusatnya itu adalah siswa atau murid. Nah, nanti jawaban-jawaban yang ada di soal itu harus bermuara kepada itu juga. Lalu kemampuan berkomunikasi secara efektif, ini penting sekali. Komunikasi yang ditekankan di jawaban-jawaban soal pilihan berganda nanti, itu esensinya harus berkolaborasi. Harus melibatkan semua unsur, orang tua, kolega, lingkungan kerja yang harus Bapak Ibu libatkan apabila soal itu terkait dengan konflik misalnya. Nah, yang keempat, kemampuan memecahkan masalah dan mengelola konflik dengan baik. Jadi nanti di jawaban yang Bapak Ibu pilih, jangan sampai ada mendiskreditkan satu kelompok. Di situ yang diukur nanti. Nah, bagaimana untuk kiat menjawab soal studi kasus? Jadi yang terpenting adalah pemikiran kritis yang diutamakan, serta penerapan pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu dalam menyelesaikannya. Tadi kan sudah kita bedakan tuh ya, SGT dengan studi kasus. Kemudian menghadapi situasi dunia nyata yang kompleks dan beragam, itu Bapak Ibu harus benar-benar masuk ke dalamnya, seolah-olah berada di dalam situasi tersebut. Gitu. Nah, kemudian guru diharapkan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis situasi, mengidentifikasi solusi yang sesuai, lalu merencanakan tindakan yang efektif. Nah, lalu yang dilihat juga, Bapak Ibu harus berpikir secara kreatif, berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam mengambil keputusan yang tepat. Itu nanti di jawabannya. Kita akan coba ya. Tapi ini nggak banyak. Saya ambil per kompetensi ini satu soal supaya Bapak Ibu lebih bisa mendalaminya. Nah, ini tadi taksonomi belum. Ini dia L. Kalau tadi kan C ya. C itu kognitif, pemikiran. Nah, tapi hampir sama, konsepnya sama. L0 ini level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Jadi, disinilah Bapak Ibu diuji kemampuannya untuk memilih jawaban sesuai dengan soal tersebut di level mana ini soal yang tertinggi bobotnya. Nanti kita bisa bedakan. Contoh misalnya yang ini. Ini kompetensi pedagogik, ya. Kita melihat ini dari unsur manajemen kelas. Contohnya ya, salah satu kelas yang Anda ampu memiliki karakter peserta didik yang suka datang terlambat. Berbagai upaya Anda lakukan, namun masih saja ada peserta didik yang datang terlambat. Apa upaya yang Anda lakukan? Nah, ini kenapa sudah saya tandai ya. Membuat kesepakatan kelas.
Kalau tidak bosan mengingatkan peserta didik, ini L2. L2 itu masih rendah kan? L2 itu hanya level melakukan. Tetapi kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas itu sudah L3, yaitu semua peserta didik kita memahami. Ini contohnya, ini yang untuk pedagogi. Nah, ini kan hampir-hampir sama ya Bapak Ibu. Semuanya ini seolah-olah benar, memberikan konsekuensi. Ada kadang-kadang guru yang masih melakukan ini kan, memberikan sanksi kalau misalnya siswanya terlambat di dalam kelas. Atau misalnya meminta ketua kelas untuk mengkoordinasi ketertiban kelas supaya tidak datang terlambat lagi. Itu yang sering kita lakukan dan ini sepertinya benar. Kemudian tidak bosan mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu. Bahkan kita sering menyampaikan kepada siswa kita jangan datang terlambat ya. Mengingatkan terus-menerus. Ternyata itu levelnya rendah. Hanya di level 2. Nah, Bapak Ibu harus membuat kesepakatan kelas bersama. Disitulah dalam taksonomi Bloom, semua kalau kita sudah membuat kesepakatan artinya semua peserta didik itu setuju. Dengan harapan kalau sudah setuju berarti memahami. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu nanti soalnya ya. Itu terkait dengan manajemen kelas dan manajemen kelas itu salah satu indikatornya dari kompetensi pedagogi. Nah, kita coba untuk kompetensi profesional. Ini juga demikian. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran itu memanfaatkan teknologi, namun banyak siswa yang belum bisa beradaptasi. Apa yang Anda harus lakukan? Kita kadangkala hanya mengejar target ya, melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru. Kita nggak mau tahu ada siswa yang tidak paham atau tidak mengerti. Pokoknya kita target kurikulum ini harus selesai di semester ini. Ternyata itu rendah. Itu L2. C juga L2. Kita mencoba untuk memadukan yang lama dengan yang baru. Itu L2. Masih. Bahkan ada kita mencoba meniru. Itu lebih rendah lagi, R0. Jadi Bapak Ibu kalau hanya meniru, mengambil contoh misalnya, dan itu banyak sekali kita lakukan, saya banyak menemukan itu, ya. Guru-guru dalam membuat modul ajar, itu hanya mengcopy paste dari RPP atau dari modul ajar orang-orang yang lain lah ya, hanya mengganti judul mata pelajaran, mengganti nama dan sebagainya. Nah itu levelnya sangat rendah Bapak Ibu. Itu L0. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti di uji kom menjawab soal dengan jawaban itu kata-kata mengikuti, meniru. Itu paling rendah bobotnya. Ini semua benar. Tetapi ada nilai bobot yang paling tinggi, yaitu melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Nah, lagi-lagi yang ditekankan adalah kebutuhan peserta didik. Kita menganalisis dulu, mereka butuhnya apa, yang seperti apa mereka inginkan. Kalaupun kita mau menerapkan teknologi, sudah di level mana pemahaman mereka? Apakah mereka sudah terbiasa memegang komputer, berhadapan dengan masalah-masalah yang terkait dengan IT misalnya. Jadi yang level jawaban terbaik adalah melakukan pembelajaran dengan menganalisis terlebih dahulu. Dari analisis kan kita mendapatkan data ya Bapak Ibu. Nah data inilah yang kita gunakan untuk kita menerapkan model maupun metode pembelajaran kita. Bahkan teknik pembelajaran kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab ini, bobotnya paling tinggi. Ini kompetensi profesional. Coba kita ulas yang sosial ya. Ini terkait kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
untuk orang tua atau wali peserta didik kita. Jadi dalam suatu momen ada orang tua yang datang ke sekolah untuk mengklarifikasi uang kegiatan sekolah yang dilakukan oleh salah seorang guru. Jadi mungkin ada teman guru kita yang menarik uang untuk acara misalnya. Faktanya di sekolah tersebut ternyata tidak ada penarikan uang kegiatan sekolah. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan supaya mengantisipasi agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Nah, ini kan kompetensi sosial ini terkait dengan hubungan kita antar sesama kolega ya. Kalau di lingkungan sekolah tentunya sesama guru atau tenaga kependidikan. Nah, yang paling benar adalah bersama orang tua peserta didik mengklarifikasi kebenaran kepada guru yang bersangkutan. Jadi kita harus ada klarifikasi. Klarifikasi inilah untuk membuktikan apakah laporan dari wali murid atau orang tua murid ini benar. Nah, apakah benar guru ini mengutip biaya? Jadi kita harus ada melakukan pertemuan. Nah, itu yang tadi saya katakan dalam soal kompetensi sosial teknis ya, itu harus ada kolaborasi, kemudian akomodasi, komodir misalnya. Nah, Bapak Ibu sudah melakukannya di sini. Ini L3. Klarifikasi kebenaran. Jadi dipanggil temannya, gurunya, dipanggil orang tuanya, kita tanyakan. Nah, tentunya di forum yang tertutup. Itulah yang menjadi indikator bahwa kompetensi sosial Bapak Ibu tinggi, tidak mempermalukan. Tapi kalau misalnya L2 yang ini L2 ya, memberikan penjelasan kepada orang tua mengenai uang kegiatan tersebut. Ini kan sepihak, hanya sepihak. Kemudian mengingatkan guru, wah ini lebih rendah lagi, kita belum tahu kebenarannya, langsung kita ingatkan ya. Kemudian memanggil, mencari kebenaran di lapangan, ini juga tidak benar. Jadi bahkan ada yang lebih parah lagi, kita menggosip ya. Kita belum tahu itu benar atau tidak, lalu kita sudah menyebarluaskan hal tersebut kepada rekan sejawat. Ini banyak sekali terjadi dalam dunia nyata ya Bapak Ibu. Nah, sementara seorang guru itu kan harus memiliki kepribadian sosial yang baik. Jadi yang benar dalam hal ini adalah diklarifikasi L3. Gitu. Nah, ini kompetensi kepribadiannya. Jadi ketika Bapak Ibu sedang mengajar, tiba-tiba misalnya nih, ada seorang siswa, dia menginterupsi dengan bahasa yang kurang sopan. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Dia sambil main smartphone. Nah, jawaban yang paling tepat adalah kita meminta dia untuk menghentikan smartphone-nya, kemudian kita menenangkan diri dulu, lalu berbicara dengan siswa tersebut secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah. Nah, tapi kalau yang lain-lain, ini rendah ya, misalnya menghentikan lalu menanyakan perilakunya secara langsung, karena kalau kita tanya langsung, itu akan mengganggu proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita bahas tentang soal yang terkait dengan teknis manajerial. Ya, ada 8 indikator. Ini tadi sudah saya kemukakan juga. Nah, ini seorang guru baru saja bergabung di sebuah sekolah. Ya, dia ingin meningkatkan hubungan profesional dengan guru di sekolah tersebut. Salah satu rekan guru tersebut terlihat sedang menghadapi masalah dengan siswa yang sulit di kelasnya, dan Anda ingin membantunya.
Tindakan yang Anda lakukan pada situasi tersebut adalah menawarkan saran secara formal dengan mengirimkan email ke rekan guru tersebut, menggunakan gaya komunikasi informal, menunggu sampai rekan guru meminta bantuan, mengajak rekan guru tersebut bertemu secara formal untuk menangani siswa tersebut. Nah, jawaban yang paling benar, yang bobotnya tinggi adalah menggunakan gaya komunikasi informal, ya, dengan memulai percakapan santai dan menanyakan, apakah Anda bisa membantunya menangani siswa sulit tersebut. Artinya kita menyiapkan diri kita, bagaimana Bapak Ibu, apakah ada kesulitan dengan siswa yang mengalami masalah di kelas Bapak misalnya. Nah, tapi sifatnya informal, karena seseorang itu ketika kita tawarkan secara formal, bahkan kita sampai mengirim email, itu seolah-olah kita ingin masuk ke dalam privacy dia. Tidak benar. Ini seperti ini. Jadi manajerial ya Bapak Ibu, nanti pilihlah jawaban yang terkait dengan kompetensi ini. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memahami bagaimana di sini ada terpenuhi unsur kerjasama. Kalau di sini kan dia kerjasama ya yang ditekankan, aspek kerjasama untuk mengatasi siswa yang sulit dalam proses pembelajaran. Nah, ini sosiokultural. Ini tadi yang saya katakan, Bapak Ibu harus mewadahi inklusivitas, mewadahi perbedaan-perbedaan yang berada di sekitar kita. Nah, tipe soalnya, misalnya ini. Ada peserta didik baru dari suku yang berbeda yang masuk ke sekolah tersebut, yang mayoritas. Ya. Anda kerap melihat bahwa peserta didik tersebut kurang bisa bersosialisasi, dan yang peserta didik lainnya pun tidak mau mendekati peserta didik yang baru tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah, yang paling bagus jawabannya adalah D, yaitu mengajarkan tentang bagaimana menghargai perbedaan yang tersirat di dalam setiap pembelajaran. Kenapa? Kalau kita hanya misalnya menasihati, menegur, itu level C-nya tadi masih sangat rendah, atau L-nya itu masih sangat rendah. Tapi kalau kita mengajarkan untuk menghargai perbedaan, itu levelnya sudah sangat tinggi, Bapak Ibu ya. Bisa sampai ke tahap, karena kita sudah memberi pengetahuan, kita bisa sampai tahap melakukan dan mengevaluasi. Mungkin juga bisa berbagi. Sudah sampai di L4. Itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena memang dengan seseorang siswa itu kita ajarkan perbedaan, ya, multikultural tadi kan mengajarkan perbedaan-perbedaan atau menghargai perbedaan, siswa kita itu dia memahami, oh ternyata saya harus menghargai walaupun teman saya berasal dari suku yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi Pak Ibu juga harus hati-hati dalam memilih jawaban-jawaban yang bersifat sosiokultural. Nanti di buku yang akan kami berikan itu lebih banyak lagi contoh-contohnya. Ya. Nah, ini kembali lagi yang 4C, 4D. Saya kira sudah tidak usah lagi saya bahas soal wawancara. Juga soal wawancara. Nah, ini nanti contoh ya yang isi dari buku tersebut. Misalnya kompetensi pedagogik, ini salah satu halaman aja yang saya screenshot. Selain misalnya ini jawabannya C, ya. Nanti ada alasan teoritis mengapa jawabannya C. Jadi Bapak Ibu bisa lebih memahami. Tidak hanya di buku tersebut hanya jawaban C saja tanpa ada penjelasannya. Ini kelebihan dari buku yang akan kami bagikan ke Bapak Ibu semua. Nah, ini covernya, nanti masing-masing ya ada perbedaan untuk soal 3B 3C, 3D ke 4A,
4C ke 4D, dan kebetulan saya sendiri yang menulisnya. Kemudian nanti dilengkapi dengan 250 soal berisi kunci jawabannya juga. Tapi ini kisi-kisi ya Bapak Ibu ya, bukan soal yang sebenarnya. Nah, demikian mungkin pemaparan saya pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk materi yang baru saya sampaikan. Ya, ada yang bertanya? Boleh juga bertanya di luar konteks uji kompetensi ya, bisa saja nanti naik pangkat atau permasalahan-permasalahan lainnya Bapak Ibu yang terkait dengan kenaikan pangkat. Tidak ada ya. Ibu Komang, kembali Ibu Komang saya panggil. Biar agak ramai dikit. Ada yang mau disampaikan? Ibu Nuni, ini kebanyakan saya kenal semua ini yang hadir pada forum ini. Ya, silakan Bu Komang. Mic-nya Ibu dibuka. Ibu mic-nya belum dibuka. Bu, mic-nya Ibu. Mic-nya belum dibuka, Bu. Ibu mic-nya, Bu. Mic-nya belum dibuka. Iya. Baik. Terima kasih Ibu. Berkaitan dengan uji kom, mohon izin. Dalam waktu 2 jam tersebut, kira-kira banyaknya soal berapa ya Bu? Secara keseluruhan. Oh iya, ya. Jadi gini Bu, tadi ada saya sampaikan 168 soal Ibu. 168. Iya. Oh. 168 soal, itu rinciannya nanti bisa lihat dari presentasi saya. Tapi yang dominan itu soal yang terkait dengan kompetensi teknis. Kompetensi teknis yang berupa pedagogik, profesional, kemudian sosial, dan kepribadian. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau mencoba tambahan aja ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam pelaksanaan uji kompetensi ini. Ini coba saya rangkumkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini. Sering. Ini untuk menghabiskan sisa waktu kita ya, masih ada 10 menit lagi, karena dari tadi saya lihat ya ada yang bertanya, saya padatkan aja materi. Jadi
pertanyaan yang sering muncul ya dalam UKKJ ini itu sebenarnya apa sih tujuan utama dari UKKJ ini? Yang pertama adalah sebenarnya menilai kelayakan guru untuk naik jenjang jabatan dengan standar tentunya apakah Bapak Ibu sudah menguasai teknis, manajerial, sosial, dan kepribadian. Kemudian menguji kompetensi apa? Ini udah ya tadi. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini saya rangkumkan dapat bocoran dari tim penguji penyusun soal. Apa perbedaan fokus materi UKKJ 2026 dibanding tahun sebelumnya? Ini Bapak Ibu sangat berharga sekali ya. Artinya mungkin Bapak Ibu sudah dapat bocoran juga ya dari teman-teman yang sudah ikut di 2025. Tapi apa sebenarnya yang membedakan dengan 2026? Nah, fokus yang lebih kuat adalah bahwa pada soal-soal yang berkaitan dengan UKKJ 2026 itu terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu udah paham ya, ini kurikulum Merdeka kan memang ini dominan. Kemudian profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu juga harus menguasai bagaimana sebenarnya karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian literasi, numerasi, dan karakter. Ya, pendidikan literasi, numerasi itu apa, dan karakter itu apa. Jadi soal-soal nanti yang 168 soal itu bernuansa ini. Kemudian kemampuan reflektif dan pengambilan keputusan berbasis kasus yang nyata ya SGT. Berarti soalnya masih tipe SGT. Ini yang saya rangkumkan dari diskusi dengan tim pembuat soal di kementerian. Jadi Bapak Ibu pelajari ini 4 soal ini. Bukan soalnya ya, tetapi substansi dari 4 masalah ini. Nah, pertanyaannya yang juga sering kita lihat adalah mengapa UKKJ ini banyak menggunakan bentuk soal SGT? Ya, kenapa? Karena SGT itu menilai cara berpikir, sikap profesional, dan pengambilan keputusan guru dalam situasi nyata, bukan sekedar hafalan atau teori. Jadi mengapa diujikan dalam bentuk soal SGT? Ini dia Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru diasumsikan karena ini kan mau menjadi seorang guru yang profesional ya. Jadi seorang guru profesional itu tidak hanya bisa menghafal secara teori, tapi dia juga harus menerapkan secara langsung dalam kehidupan nyata. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang sering muncul, materi pedagogik apa yang paling sering muncul dalam UKKJ? Terkait lagi dengan soal tadi ya. Yang sering muncul adalah ini juga. Ini bocoran ini. Bocoran tapi substansinya ya. Yaitu assessment, diagnostik, dan formatif. Jadi bagaimana Bapak Ibu menilai siswa, diagnosanya bagaimana, keseharian penilaian bagaimana, yang formatif maupun yang sifatnya diagnosa. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi tadi udah kita bahas. Perencanaan modul ajar. Nah, hati-hati Bapak Ibu juga harus menguasai dengan modul ajar. Perencanaannya seperti apa. Kemudian pengelolaan kelas inklusif. Nah, ini juga. Jadi kelas inklusif itu artinya adalah kelas yang kita bisa mewadahi bagaimanapun latar belakang siswa kita. Bahkan ada yang sampai mengalami disabilitas. Dan ini ada beberapa sekolah yang memang ada beberapa siswa yang mengalami disabilitas di drop ke sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu juga nanti akan menghadapi soal-soal yang terkait dengan bagaimana Bapak Ibu memberlakukan siswa-siswa yang mengalami disabilitas itu. Makanya pengelolaan kelas inklusif ini menjadi juga soal-soal nanti yang ada di dalam UKKJ. Kemudian refleksi pembelajaran berbasis data. Nah, ini juga. Kenapa? Berbasis data supaya tidak ngarang. Jadi semuanya itu harus ada identifikasi dulu. Yaitu tadi yang contoh kasus misalnya, mengapa siswa kita rendah motivasi belajarnya, rendah dalam proses hasil belajarnya. Nah, kita harus memilih
jangan langsung mengingatkan kepada siswa tersebut, tetapi kita harus melakukan refleksi dengan melakukan identifikasi data. Bagaimana riwayat hidup dia, bagaimana lingkungan keluarganya, bagaimana prestasi dia sejak masuk ke sekolah tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis data. Nah, bagaimana bentuk penilaian kompetensi profesional dalam UKKJ? Jadi itu dilihat nanti melalui kemampuan guru dalam menguasai materi ajar secara mendalam, mengaitkan materi dengan konteks nyata, kemudian mengintegrasikan literasi, numerasi, dan isu aktual yang ada di sekitarnya. Apa indikator penting kompetensi sosial yang diuji? Nah, ini kompetensi sosial ya, Bapak Ibu khusus. Kalau ini kompetensi profesional, kalau ini kompetensi pedagogi, kan ada 4 ya, pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi ini kuncinya. Indikatornya komunikasi efektif, kerjasama, sensitivitas terhadap keberagaman. Ini kalau sosial. Kalau kepribadian, Bapak Ibu harus menjaga etika profesi, teladan, emosi, dan kemampuan bertindak adil dan bertanggung jawab dalam situasi sulit. Apa kesalahan umum peserta saat mengerjakan soal UKKJ? Ini yang paling banyak. Yang paling sering itu terjadi adalah menjawab berdasarkan kebiasaan, bukan kebijakan baru. Ini hati-hati ya Bapak Ibu, jangan lagi merujuk kepada kebijakan lama. Makanya Bapak Ibu harus tetap update apa kebijakan terbaru dalam dunia pendidikan saat ini. Misalnya deep learning, itu kan saat ini baru, ya Bapak Ibu harus kuasai itu. Ya. Nah, bagaimana strategi-strategi pembelajaran deep learning? Metode pembelajaran apa yang harusnya digunakan dalam deep learning? Nah, itu Bapak Ibu harus pelajari ya. Jadi, kelemahannya itu sering itu berdasarkan kebiasaan lama, bukan berdasarkan kebijakan yang terbaru. Kemudian sering juga membaca konteks itu tidak secara utuh. Nah, tapi ada memang kunci cara membaca teks soal. Misalnya soal itu terdiri dari 50 kata. Bapak Ibu ambil kunci aja, kata kunci dari kalimatnya. Kalau kita baca satu persatu memang agak memakan waktu ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan 168 soal. Waktunya hanya 2 jam. 2 jam itu kan 120 menit. Nah, jadi Bapak Ibu harus hati-hati membagi waktu. Jadi satu soal itu tidak sampai setengah menit kan. Gitu. Bapak Ibu pilih. Kemudian memilih jawaban normatif, bukan yang paling profesional dan berdampak. Nah, ini dia. Jawaban normatif ini artinya jawaban yang standar sekali, Bapak Ibu. Jawaban yang berdasarkan asumsi atau berdasarkan kebiasaan lama. Tidak ada dasar argumentasinya. Makanya di buku tersebut, nanti Bapak Ibu yang kami bagikan itu jawaban bukan jawaban normatif. Jawaban yang punya landasan argumentasi yang kuat, baik secara teoritis maupun secara profesional, maupun berdasarkan kebijakan. Jadi jangan jawaban normatif. Inilah 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta UKKJ. Lalu, strategi apa yang efektif untuk menghadapi UKKJ? Nah, strateginya Bapak Ibu harus memahami regulasi dan kebijakan pendidikan yang terkini, ya. Kemudian latihan ini yang paling penting. Kemudian refleksi praktik mengajar sendiri, jadi kita mengajar itu kita praktekkan dalam diri sendiri refleksinya. Kemudian fokuslah pada pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Jadi itu Bapak Ibu ya. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa jadi pedoman untuk Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi nanti secara berhasil. Ya. Baik. Ini ada di kolom chat.
Ini ada pertanyaan dari Ibu Junaida Hafni ya. Bu Junaida Hafni. Saya mau tanya, golongan 3D saya kan baru keluar bulan 8 2025. Seandainya saya lulus ini hukum untuk mengurus golongan 4A berikutnya, saya nanti apa berlaku itu sertifikatnya, mohon penjelasan. Agak kurang paham saya maksudnya. 3D baru keluar bulan Agustus tahun kemarin. Kalau lulus ini UKOM untuk mengurus ke 4A berikutnya, saya nanti apa berlaku? Maksudnya sertifikat yang mana, Ibu? Bisa mungkin Ibu Junaida Hafni Nasution disampaikan secara lisan, Ibu? Karena saya agak kurang paham. Maksud Ibu sertifikat apa, ya? Kemudian kalau 3D Ibu baru keluar bulan Agustus kemarin, itu Ibu harus 2 tahun lagi, kalau berdasarkan peraturan ya Bu ya, 2 tahun lagi baru bisa mengusulkan ke 4A. Apabila angka kredit Ibu sudah mencukupi untuk ke 4A Ibu. 4A itu angka kreditnya 400 nilainya. Jadi kalau Ibu 3D itu paling tinggi nilainya 380 atau 320 gitu. Jadi Ibu pastinya udah di atas 300. Nah, kemudian untuk ke 4A, ini yang bisa saya jawab ya. 4A itu 2 tahun minimal berada di 3D dulu, kemudian angka kredit harus terpenuhi minimal sekali 400. Nah, angka kredit dipenuhi dari nilai SKP tahunan. Jadi kalau Ibu baru 3D itu keluar di Agustus 2025, untuk bisa 2 tahun itu Ibu harus membutuhkan SKP 2026 maksudnya, SKP 2027 barulah bisa Ibu, itu pun kalau angka kreditnya tinggi ya, artinya nilai SKP Ibu sangat baik. Karena kalau hanya baik itu bisa mencapai 4 tahun baru bisa terpenuhi angka kreditnya berdasarkan peraturan yang ada sekarang. Tapi begitupun kalau Ibu mau menyampaikan secara lisan, silakan Bu Junaida. Mungkin saya interpretasi saya seperti itu gitu dari kolom chat yang Ibu sampaikan. Ada Ibu Junaida? Oh. Ya Ibu, untuk mengurus golongan 4A memang wajib Ibu dari 3D ke 4A itu wajib ikut UKOM karena itu sudah naik jenjang ya Bu ya. Kalau 3D itu masih disebut dengan guru muda. Tapi kalau 4A dia sudah guru madya. Jadi dari guru muda ke guru madya itu harus mengikuti uji kompetensi. Kalau itu maksudnya ya Bu ya. Ada lagi Ibu yang lain pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi, waktu sudah pukul 11.35, mungkin saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, di hari Minggu ini. Mungkin sudah siang ya Bapak Ibu semua. Insya Allah semua peserta yang hadir di forum ini dapat terpanggil untuk mengikuti uji kom tahun ini dan dapat lulus dengan hasil yang memuaskan, sehingga nanti muaranya adalah Bapak Ibu semua dapat menggapai harapannya, menggapai obsesinya untuk menjadi mengalami kenaikan pangkat di tahun ini juga. Karena memang setelah uji kompetensi juga masih ada 2 tahapan lagi yang harus dilalui, yaitu keluarnya SK jabatan fungsional dan barulah keluar SK pangkat, kenaikan pangkat yang seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan dari pemaparan saya. Insya Allah ke depannya kita akan bertemu lagi dalam forum-forum yang lebih baik untuk
pertemuan yang mengkaji tentang kenaikan pangkat dan uji kompetensi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita akhiri, kita ingin mengambil foto bersama dulu ya Bapak Ibu semua. Silakan dibuka kameranya untuk saya bisa melihat siapa-siapa nih yang hadir sudah di sini. Ya, ini halaman pertama. Ada Ibu Desi Afarina, Ibu Isnia, Ibu Darmaini, Bu Murniati, Pak Ramli juga, Ibu Ana, Bu Dewi, Rosita, Bu Eti. Ya. Silakan Ibu Bu Lina juga, difoto dulu kita Bu. Ya, ada Pak Tri Marioto juga. Baik, ini halaman berikutnya. Iya, berikutnya ada Ibu Cut Anissa ya, Ibu Ana udah, Pak Imam, kabar Pak Imam, Bu Eti, Bu Nur Hayatun, ini nggak kelihatan wajahnya. Baik Bu, semuanya terima kasih, sampai ketemu lagi. Iya, Pak Romli juga ada ini tadi udah ya. Ini yang berikutnya, slide ketiga. Baik Bapak Ibu semua, sampai jumpa kembali di acara-acara kita berikutnya ya. Terima kasih, izin pamit ya semuanya. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Cut. Terima kasih Bu Riani. Ya, sama-sama Ibu. Pus.